Halo semuanya, di video kali ini saya Jenny Kariska dengan NIM E1121231003 akan menjelaskan materi mengenai teori postmodernisme yang diangkat oleh Mbak Dwi Sukidinda. Kemunculan dan latar belakang teori postmodernisme lahir sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme dalam memajukan sosial manusia dan mengangkat martabat manusia. Munculnya postmodernisme berakar dari kritik dan ketidakpercayaan terhadap modernisme yang dianggap gagal mewujudkan cita-cita besar seperti kesejahteraan umat manusia. Modernisme yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai kebenaran mutlak dan objektif mulai dipandang tidak mampu menjawab kompleksitas dan ketidakpastian dunia kontemporer. Asal mula postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap era modern yang mendominasi sebagian besar abad ke-20. Era modern dikenal dengan keyakinan pada kemajuan linear, rasionalitas, objektivitas, dan narasi tunggal yang memadu perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Secara historis, istilah postmodernisme pertama kali muncul di dunia sastra Latin Amerika pada tahun 1930-an, jauh sebelum dikenal luas di Inggris atau Amerika Serikat. Tokoh seperti Federico de Onís menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sebuah pengaliran kembali konservatif dalam modernisme yang mencari pelarian dan perfeksionisme dan tantangan lirik berat dalam seni. Konteks sosial budaya kemunculan postmodernisme terdapat 3 aspek. Yang pertama, postmodernisme muncul dalam konteks sosial budaya yang sangat dinamis dan penuh ketegangan. Yang kedua, media massa dan budaya populer menjadi alat pembentukan realitas sosial dan identitas. Yang ketiga, postmodernisme muncul sebagai respon terhadap kegagalan modernisme yang menghasilkan patologi sosial dan budaya. Aspek keempat, meningkatnya kelas menengah dan kesadaran sosial mendorong munculnya diskursus postmodern yang menuntun demokratisasi dan keterbukaan. Yang kelima, teknologi reproduksi dan kapitalisme global memicu transformasi budaya dan identitas yang lebih cair dan terfragmentasi. Tokoh utama dan pemikirannya. Yang pertama, Jean-François Lyotard menolak narasi besar, menekankan keragaman dan relativitas kebenaran, memperkenalkan konsep metanaris dan mikrocerita. Yang kedua, Jean Baudrillard menyoroti simulasi dan hiperrealitas, menyatakan bahwa realitas telah digantikan oleh citra dan simulasi. Yang ketiga, Michel Foucault menekankan kekuasaan dan pengetahuan sebagai konstruksi sosial, menolak narasi tunggal tentang kebenaran. Yang keempat, Jacques Derrida, pelopor dekonstruksi, menegaskan makna bersifat terbuka dan interpretatif, menolak makna tunggal dan tetap. Yang kelima, Frédéric Jameson menggambarkan postmodern sebagai budaya kapitalisme akhir yang didominasi konsumsi dan fragmentasi budaya. Perkembangan dan pengaruh postmodernisme terhadap kajian antropologi menunjukkan perubahan paradigma yang signifikan dari pendekatan yang bersifat objektif dan esensialis menuju pendekatan yang lebih kritis, dekonstruktif, dan relativistik. Adapun aspek yang mempengaruhi, yang pertama, kritik terhadap objektivitas, yang kedua, dekonstruksi teori dan konstruksi budaya, yang ketiga, penekanan pada relativisme budaya, yang keempat, keterbukaan terhadap keragaman dan perubahan, yang kelima, pengakuan terhadap bias dan representasi. Kesimpulan, perkembangan postmodernisme telah membawa paradigma baru dalam antropologi yang menekankan relativisme, dekonstruksi, dan kritik terhadap narasi besar. Pendekatan ini mendorong antropolog untuk lebih jujur terhadap keterbatasan dan subjektivitas dalam memahami budaya, serta mengakui bahwa budaya adalah konstruksi sosial yang selalu dalam proses rekonstruksi dan resistansi terhadap kekuasaan yang dominasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.